sepanjang hari dan bahkan sepanjang kehidupan kita, itu selalu ada buat kita. Yang dulu Bapak Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita siapkan hati untuk berfirman Tuhan. Kita akan belajar bersama hari ini, Saudara. Kita buka dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 14. Hari ini kita belajar tentang jangan merosot rohani. Amin. Katakan kanan kiri, jangan merosot rohani. Ayo, ya, sampai kanan kirinya disenggol dulu, jangan merosot rohani, bro, gitu ya. Oke, kita buka kitab Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk menyingkat waktu, kita baca saja ayat 1 sampai dengan 5. Ya, mestinya sampai 14 Saudara, tetapi nanti dibaca sendiri di rumah. Kita baca saja ayat 1 sampai dengan ke-5. Kita baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat kedua sampai ayat ke-5, demikian seterusnya. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya tunggu. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 5, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat 5. Sudah ketemu? Amin. Begini firman Tuhan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat yang kelima kita baca bersama 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin, Saudara. Kita hari ini belajar jangan merosot rohani, khususnya di ayat ketiga. Di situ kita mendapati satu ayat berkata begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Dulu mulai dengan roh, kemudian ditegur, apakah kamu yang sudah mulai dengan baik ini akan mengakhiri dengan daging? Jangan sampai merosot rohanimu, artinya begitu. Nah Saudara, kalau kita menyalakan api, ya misalnya api unggun gitu ya, pertama-tama berkobar dengan begitu panas, begitu terang, ya panasnya begitu terasa, cahayanya begitu memancar jauh begitu. Namun Saudara, ketika waktu berjalan tanpa kita menambahkan bahan bakarnya, tanpa menambahkan kayunya, maka perlahan api itu akan menjadi kecil dan kemudian padam. Setuju? Akan demikian Saudara, demikian juga kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak menjaga api roh kita, maka lama-lama ya mungkin dulu kita menyala Saudara. Begitu berapi-api, kita berdoa dengan berapi-api, gampang tersentuh gitu ya. Kita mungkin suka dengan firman Tuhan, kita baca firman setiap hari, kita suka untuk melayani. Tetapi seiring waktu Saudara, tanpa kita sadari, kalau kita tidak menjaganya dengan baik, maka api roh ini bisa mengecil bahkan padam Saudara. Sehingga terjadi yang namanya kemerosotan rohani dalam hidup kita. Mungkin tetap aja ke gereja Saudara, tetapi ke gerejanya sudah dingin. Kita sudah tidak mendapati manfaat dari ibadah. Ke gereja tapi sudah tidak mendapatkan apa-apa, ya. Pulang tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan berkat apa-apa dari ibadah. Karena apa? Rohaninya sudah merosot. Jadi sekedar hanya kewajiban, karena aku orang Kristen seharusnya ke gereja. Kita tetap ke gereja ya, tetapi tidak mendapati sesuatu.
ketika kita ke gereja. Tetap melayani, tapi melayani pun dengan karena hanya terpaksa. Mulainya dengan roh, tapi kemudian mengakhiri dengan daging, sehingga kita tidak bertumbuh secara rohani, justru merosot rohani. Dan saudara, ini yang menjadi teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, adakah kamu sebodoh itu, dari ayat 3? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dengan daging? Jadi saudara, Paulus menulis surat ini karena melihat dulu orang-orang Galatia ini begitu rajin. Dulu orang-orang Galatia ini penuhi dengan Roh Kudus, tetapi sekarang mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Sekarang mulai kembali mengandalkan dagingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya masalah yang terjadi di Galatia, tetapi ini juga rupanya masalah yang terjadi dalam jemaat modern saat ini. Kita mulai dengan semangat rohani yang baik, tetapi kemudian mulai merosot tanpa kita sadari. Mulai merosot tanpa kita sadari sampai akhirnya api roh kita padam. Dan apa yang menjadi tanda daripada kemerosotan rohani ini? Ayat yang pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara, tanda kemerosotan adalah ketika kita mulai kehilangan fokus kita. Paulus memberikan teguran yang keras seolah-olah dia sedang marah, saudara. Maka dia berkata kepada orang Galatia ini, hai kamu orang yang bodoh. Orang Galatia yang bodoh. Saudara, mau dikatakan begitu? Ya, tentu kita tidak mau, saudara, kita dikatakan bodoh begitu. Tetapi ini Paulus memberikan satu teguran seolah-olah memang dia sedang marah. Bodoh di sini bukan berarti bodoh kurang cerdas, bukan, tetapi karena dia sedang tidak menggunakan akal rohaninya. Orang-orang Galatia mereka tahu kebenaran tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka tahu kebenaran tetapi sudah berhenti untuk merenungkan kebenaran itu. Bahkan mereka cenderung untuk melupakan kebenaran itu. Maka disebut hai orang Galatia yang bodoh. Mereka dulu berjalan dalam terang Tuhan tetapi kini malah suka berjalan di dalam kegelapan. Jadi melupakan kebenaran yang paling mendasar dari kehidupan mereka, bahwa iman itu menjadi dasar keselamatan. Kalau kita belajar yang pasal-pasal sebelumnya, maka mereka mulai kembali kepada hukum, kembali kepada mengandalkan manusia, harus ditambah ini, ditambah itu supaya selamat. Kemudian Paulus mempertanyakan, siapa yang sudah mempesona kamu? Ini menggambarkan seolah-olah mereka seperti dihipnotis, saudara. Orang dihipnotis itu kan mulai nggak sadar gitu ya. Mereka mulai terhipnotis secara rohani. Mata iman mereka tertutup oleh apa? Oleh ajaran palsu yang sudah kita belajar. Injil-injil palsu, injil-injil yang sudah tidak benar, yang begitu memikat mereka dan itu menyesatkan. Makanya Paulus memberikan satu gambaran, kamu itu dulu sudah terima kasih karunia. Bukankah salib itu sudah dilukiskan begitu terang di depanmu? Injil yang sejati sudah begitu jelas kamu terima, tetapi kenapa kamu sekarang justru menjadi kabur melihatnya? Mata rohaninya kabur. Saudara, saya tadi sempat cerita sama teman-teman pelayan, mata saya ini kok kabur ya, ini ya. Saya lihat tulisan di belakang itu cuma bayangan, saudara ya. Jadi wah, itu mulai harus pakai kacamata katanya gitu ya. Ya, tetapi untunglah bukan kabur mata rohaninya, saudara. Kalau kabur mata jasmaninya ya mungkin itu karena usia, saudara ya. Tetapi mari kita perhitungkan bagaimana mata rohani kita jangan sampai kabur. Amin. Jadi tanda pertamanya kenapa kita mengalami kemerosotan rohani, tandanya adalah ketika hati kita kehilangan fokus dari salib Kristus, saudara.
mulai terpesona dengan yang lain selain Kristus. Ketika pandangan kita bergeser dari Kristus, dari salib, dari kasih karunia kepada diri sendiri, kepada pengalaman rohani, kepada tradisi, kepada adat istiadat, sehingga api rohani kita mulai padam pelan-pelan. Ketika Yesus tidak jadi lagi fokus dalam hidup kita, ketika Yesus tidak jadi yang utama dalam hidup kita, Yesusnya turun, yang jadi utamanya jadi berkatnya. Nah, ini salah. Jadi ketika kita ikut Tuhan, fokusnya bukan Yesus tapi fokusnya berkatnya. Ini tanda bahwa kita sedang merosot rohani. Ketika fokus kita berubah kepada liturginya, misalnya, pokoknya kalau ke gereja bukan gerejaku, tidak ada penyembahan, tidak ada bahasa roh, berarti kamu gereja yang sesat, misalnya begitu saudara. Wah, ini artinya kita mulai bergeser, karena fokusnya bukan liturgi saudara. Gereja satu dengan yang lain berbeda liturgi, itu hanya kemarin saya bicarakan apa? Sekunder, perbedaan sekunder, bukan masalah. Yang penting fokusnya Yesus yang utama, saudara. Ketika kita mulai bergeser sarananya, wah kalau di sana itu enggak ada musiknya Pak, ya saya lebih enjoy kalau ada musiknya lengkap misalnya. Kalau saya ada musiknya lengkap, saya bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya saudara, kalau kita mulai begitu, kita sedang bergeser. Fokus kita Yesus, fokus kita bukan sarana ibadahnya. Amin. Fokusnya Yesus saudara. Atau mungkin hamba Tuhannya. Ya saudara, banyak gereja-gereja model modern ini sekarang yang jadi idolanya bukan Yesusnya tapi hamba Tuhannya. Ketika kita sudah mendewakan figur hamba Tuhannya, kita sedang bergeser dari Yesus. Fokusnya bukan Yesus lagi, tapi fokusnya hamba Tuhannya. Dan ini kita sedang merosot rohani. Makanya Paulus menegur orang-orang Galatia di sini, saudara. Imannya sedang bergeser, dan ini menjadi tanda awal kemerosotan rohani kita, saudara. Ini memang pelan, saudara, pelan, dan kita mungkin tidak menyadari, saudara. Tahu kalau kapal itu menuju ke satu arah, misalnya kapal itu menuju ke satu pelabuhan A, ini sudah disetting, kompasnya sudah pas, ya derajatnya sudah pas. Kemudian ada seseorang yang iseng, ya dia mulai putar kemudinya sekian derajat, ya mungkin hanya 5 derajat atau mungkin cuma 10 derajat, tidak sadar, awal-awal tidak sadar. Tapi ternyata ini mulai bergeser pelan, dan sekian mil itu sudah bergesernya sekian ratus kilometer. Bisa mengerti gambaran ini? Sedikit demi sedikit, tetapi akhirnya melenceng. Begitu juga dengan iman kita, saudara. Begitu kita bergeser sedikit saja, fokus kita dari Yesus, maka lama-kelamaan kita akan menjauh dari kasih karunia. Akhirnya yang diandalkan manusia, yang diandalkan pengalaman, yang diandalkan apa lagi? Ya artinya tidak mengandalkan Tuhan lagi. Saudara tahu cara kerja dosa itu pelan, mulai menggoda dengan yang sedikit, akhirnya menjadi kecanduan, ketagihan, dan terikat. Itu cara kerja dosa. Makanya dosa itu kata aslinya adalah hamartia. Artinya apa? Sedang melenceng, tidak tepat sasaran. Dan itu terjadi sedikit demi sedikit. Hari ini kita diingatkan, ya, iman kita jangan sampai bergeser. Amin. Iman kita jangan sampai meleset. Kalau itu kita biarkan, kita tidak menyadarinya, maka lama-kelamaan kita akan meninggalkan kasih karunia. Dan kita tidak tepat sasaran, kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita di surga nanti. Jadi pertama kita kehilangan fokus dari salib itu sendiri. Yang kedua dan ketiga,
Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maupun kamu sekarang mengakhirinya dalam daging. Jadi kamu sudah mulai dengan roh, sekarang kok hendak mengakhirinya dengan daging, kira-kira begitulah bahasanya. Jadi Paulus menegur bahwa mereka yang dulu begitu rohani, hidup dengan kuasa Roh Kudus, tapi sekarang mencoba menyempurnakan diri dengan kekuatan manusia. Dulu bergantung penuh kepada anugerah, sekarang mulai mengandalkan pribadi atau manusia, kemampuan manusia. Dulu menerima kuasa Roh Kudus, sekarang berusaha keras hanya agar kelihatan rohani. Saudara, ini seperti pohon yang daunnya rimbun tetapi tidak ada buahnya, saudara. Dan saudara tahu ketika dalam satu perjalanan ke Yerusalem, Tuhan Yesus mengutuk satu pohon yang begitu rimbun daunnya, dan ketika Tuhan cari di situ buah, tidak ada buah, dikutuk Tuhan, kering. Makanya nanti kita akan melihat orang yang meleset, yang merosot rohani, akibatnya adalah kutuk, hidup di bawah kutuk. Jadi mari kita didapati hidup kita punya buah. Amin. Jangan sampai cuma kelihatan rimbun, kelihatan begitu rohani, tetapi kita tidak didapati buah apapun yang keluar dari hidup kita. Saudara, ini kemerosotan rohani yang mungkin, ya saudara, ini mungkin tidak terlihat dosa begitu besar gitu, enggak. Mungkin kita tidak nyadari itu dosa, enggak terlihat, saudara. Kenapa? Karena seringkali yang begini ini dikemas dengan sesuatu yang rohani, tetapi tidak bergantung kepada Roh Kudus. Kita berusaha untuk begitu rohani, menjadi rohani, sibuk supaya kelihatan rohani, tetapi lupa kita tidak bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga akhirnya hanya mengandalkan kekuatan manusia. Kita menjadi religius tetapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita mungkin berdoa, kita mungkin beribadah hanya karena kewajiban. Kita mungkin melayani, tetapi bukan karena kerinduan, bukan karena kita mengasihi Tuhan. Artinya kita sedang bergeser, saudara. Hari ini kembali, amin. Kembali bertobat, saudara. Dan ini menjadi tanda kemerosotan rohani, bahwa ketika kita beralih dari roh kepada daging, ini menjadi tanda kita sedang merosot rohaninya. Mengganti ketergantungan kita dari Tuhan kepada yang duniawi, kepada kekuatan pribadi, kekuatan manusia. Kita sedang turun rohaninya. Apalagi tanda kemerosotannya, melupakan pengalaman-pengalaman rohani di masa yang lalu. Ayat yang keempat, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak masakan sia-sia? Sedih bagaimana sekarang, apakah Ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi saudara, apakah yang Tuhan sudah kerjakan itu menjadi sia-sia bagi kamu? Artinya kita melupakan pengalaman-pengalaman rohani yang dulu kita pernah alami, saudara. Mari kita ingat kembali ketika pertama kali kita mengambil keputusan untuk cinta Tuhan. Ini bukan hanya sekedar bicara tentang mujizat, meskipun ayat ini bicara kamu sudah mengalami banyak mujizat, kamu mengalami banyak sukacita, kamu mengalami banyak karena Roh Kudus, tapi apakah itu sia-sia? Jadi saudara, seringkali kemerosotan rohani dimulai dengan kita melupakan pengalaman-pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Kita lupa betapa ajaibnya ketika Tuhan menyelamatkan kita. Kita lupa bagaimana sukacita yang begitu luar biasa ketika kita mengalami kasih Tuhan. Kita lupa akan kenangan-kenangan rohani yang sekarang sudah mulai pudar. Dan akhirnya kasih kita juga mulai pudar, saudara.
Jadi artinya saudara, kita mengalami kemerosotan rohani ketika kita mulai beralih pandangan fokus kita dari salib Kristus, kita bergeser kepada hal yang duniawi. Ketika kita beralih dari roh kepada yang daging, dan ketika kita mulai melupakan kasih Tuhan, pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ini yang menjadi tanda awal, saudara. Lalu apa sih akarnya? Penyebabnya apa sih? Maka Paulus kemudian menegaskan di ayat yang ke-6, secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara, Paulus memberikan satu penjelasan, akarnya apa sih yang menjadi penyebabnya, itu apa sih? Ketika kita mulai bergeser dari iman kepada perbuatan, artinya kita kembali kepada usaha manusia, bukan lagi iman yang kita andalkan. Makanya setelah menegur jemaat Galatia tentang kamu sudah mulai meninggalkan roh, Paulus kemudian mulai akar masalahnya. Ketika kamu kembali kepada usaha manusia, tidak lagi beriman. Nah, mereka berpikir bahwa untuk diterima Allah mereka harus melakukan, ya ayat yang 2 kemarin, pasal 2 kemarin, ya harus melakukan syariat agama, harus disunat, ada peraturan-peraturan begini begitu. Mereka mulai percaya bahwa ternyata iman saja tidak cukup, harus disertai dengan perbuatan kita. Dan ini menjadi akar kemerosotan rohani. Ketika kita kembali kepada usaha manusia, tidak lagi mengandalkan iman. Ketika hubungan dengan Tuhan diganti, ya, dengan sesuatu yang duniawi. Saudara, jemaat Galatia ini tidak berhenti percaya loh, saudara. Artinya dia bukan murtad begitu, enggak. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, tapi menambahkan sesuatu kepada yang sudah ada, yang murni. Menambahkan sesuatu dari Injil yang semestinya. Dan saudara, ketika kita menambahkan sesuatu kepada Injil, sebenarnya kita sedang mengurangi Injil sendiri. Ketika kasih karunia harus ditambahkan dengan hari Sabat misalnya. Ketika kasih karunia ditambahkan dengan makanan ini yang boleh dimakan, itu yang tidak boleh dimakan. Ketika kasih karunia ditambahkan dengan pakaiannya harus begini, harus begitu. Nah, ini menjadi Injil tidak murni. Sedang mengurangi kebenaran Injil. Ketika kita sedang berusaha benar dengan kekuatan sendiri, padahal saudara, iman itu adalah satu-satunya untuk kita dibenarkan. Makanya di sini memberikan contoh, Abraham menjadi contohnya, diberikan contoh untuk menjelaskan kebenaran ini. Paulus menyinggung Abraham sebagai orang yang begitu dihormati oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Paulus mengutip Abraham di sini. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi saudara, orang Yahudi itu begitu mengagungkan hukum Taurat. Padahal saudara, saya cerita bahwa hukum Taurat itu ada pada zaman Musa. Sementara Abraham itu ada sebelum Musa, saudara. Sebelum Taurat ada, Abraham sudah ada. Tetapi kitab suci mencatat begini, Abraham itu dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi artinya dasar pembenaran itu bukan karena perbuatannya, bukan karena Tauratnya, tetapi karena iman. Dan saudara, dan kata lain begini, sederhananya Paulus berkata begini, Abraham saja dibenarkan oleh karena iman. Mengapa kamu sekarang ingin dibenarkan karena kamu melakukan hukum Taurat, karena kamu bersandar kepada manusia? Kenapa kamu ingin dibenarkan karena kamu melakukan perbuatan-perbuatan? Saudara, ini menjadi akar kemerosotan rohani yang muncul ketika kita melupakan prinsip ini. Kita mulai lupa bahwa Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Kalau kita berpikir bahwa kalau aku melakukan ini perbuatan baik, Tuhan mengasihi kita, artinya kita sedang keluar dari kasih karunia.
Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, saudara. Bukan karena kita berbuat baik, tetapi jangan dibalik-balik ya. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita supaya kita berbuat baik, saudara. Jadi saudara, Injil yang sejati itu tidak boleh ditambah-tambah. Tidak boleh Kristus kemudian ditambah yang lain, tidak boleh. Ya, Kristus ya Kristus, Yesus ya Yesus. Ini sudah cukup. Ini kasih karunia. Maka saudara, jaga agar motivasi iman kita itu tetap murni. Jangan sampai kita ke gereja atau melayani supaya kita diterima oleh Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, bukan. Kita sudah diterima, maka kita melayani Tuhan. Jangan berbuat baik supaya Tuhan itu mengasihi kita. Enggak, saudara, Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita berbuat baik. Amin. Hiduplah dengan iman setiap hari. Artinya bukan hanya di saat kondisi kita mungkin sedang krisis, ada pergumulan, ada banyak hambatan, tantangan di tangan kita, mulai menggunakan iman kita. Tidak, saudara. Iman ini bukan alat darurat untuk kita gunakan hanya dalam keadaan sulit saja. Tetapi iman ini, ya hari Kamis kemarin saya bilang apa? Itu menjadi nafas hidup kita. Ketika kita berhenti beriman, itu sama artinya kita sedang berhenti bernafas. Jadi iman itu artinya kita harus bersandar sepenuh kepada Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Suka duka, sakit sehat, diberkati kurang diberkati, kita tetap beriman kepada Tuhan. Lanjut saudara. Akibatnya apa sih? Nah ini ya. Ketika kemerosotan rohani dibiarkan, kita tidak segera kembali, kita tidak segera menyadarinya, maka hidup kita di bawah kutuk. Maka saya tadi bilang sama seperti pohon yang rindang tidak berbuah di kutuk Tuhan. Hanya 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi saudara, akibatnya apa? Hidup kita jadi di bawah kutuk. Hidup rohani kita menjadi satu beban, saudara. Kalau kita hidup di bawah kutuk, maka kehidupan rohani kita itu menjadi seperti beban. Kenapa? Karena saudara, hukum itu hanya menunjukkan standarnya, tapi hukum itu tidak bisa membuat kita benar. Untuk kita mencapai kebenaran tidak bisa. Ya kemarin sudah saya jelaskan, hukum itu hanya seperti cermin yang menunjukkan di mana kita kotor, tetapi tidak bisa menghapus yang kotor itu. Semua hukum, mau hukum Taurat, mau hukum di dunia, hukum perdata, hukum apapun, itu hanya menunjukkan kamu salah, tapi tidak bisa menghapus kesalahan itu, saudara. Itu hukum. Dan saudara, siapa yang berusaha dibenarkan karena hukum pasti gagal, saya jamin pasti gagal, saudara. Kenapa? Karena hukum itu syarat untuk bisa harus sempurna melakukan hukum itu, maka kita akan pasti gagal. Jadi prinsip hukum itu lakukan semuanya baru kamu diberkati, kan gitu. Kalau kamu ada satu saja yang tidak kamu lakukan, kamu sedang terkutuk. Itu prinsip hukum. Artinya hukum itu tidak bisa dijalankan hanya separuh, hanya sebagian, tidak bisa. Kalau ingin dibenarkan oleh hukum harus menuruti semuanya, jangan ada yang cacat. Satu pelanggaran saja itu sudah cukup untuk mendatangkan kutuk, saudara. Itu kalau prinsip hukum. Makanya Taurat gagal, saudara. Ketika Taurat menjadi aturan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan melakukan ini itu, jangan mengingini, ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna di dunia ini. Dan satu saja yang dilanggar itu di bawah kutuk, saudara. Kita tidak mungkin bisa melakukannya. Kita harus menuruti semuanya, baru kita berhasil.
Jadi saudara, ketika seorang memilih hidup berdasarkan hukum, ya ia sedang menempatkan dirinya di bawah aturan yang tidak memberi ruang untuk kelemahan manusia. Padahal semua manusia itu lemah, saudara. Kita semua itu lemah. Kita semua itu terbatas. Maka hasilnya pasti kutuk. Maka hasilnya pasti kegagalan rohani. Maka Tuhan memberikan satu tawaran. Kamu jangan hidup oleh karena hukum Taurat, tetapi harus hidup oleh kasih karunia. Amin. Oleh iman. Kalau kita hidupnya di bawah hukum, saudara, maka akan terjadi satu kesombongan. Kalau kita berhasil kemudian kita berkata gini, ini karena aku. Kalau kita berhasil mentaati hukum, itu kita akhirnya berkata ini karena aku. Ada satu kesombongan rohani. Tetapi seandainya kita gagal, maka itu menjadi satu kehancuran. Kita merasa hancur, merasa gagal. Dan ini dua-duanya ini tidak hidup dalam kasih karunia, saudara. Dan hubungan dengan Tuhan itu akan menjadi kering, akan menjadi sekedar sesuatu yang formal. Kita berdoa tetapi itu hanya formal. Kita ibadah tetapi itu hanya sekedar rutinitas. Ketika kita pelayanan tetapi itu pelayanan menjadi satu beban. Saudara, jangan sampai ya minggu meneh. Waduh, Sabtu sesuk minggu gereja meneh. Hati-hati saudara ya. Hati-hati saudara ya. Artinya kalau sesuatu yang rohani jadi beban, nah, itu menjadi sesuatu yang kita sedang hidup di bawah hukum. Kemis meneh, aduh kemis, komsel meneh, minggu meneh. Kayak anak sekolah itu ya. Anak sekolah itu kalau Sabtu Minggu sewenang karuan ya. Tapi begitu Minggu sore, waduh sesuk Senin meneh. Itu sekolah jadi beban. Nah kalau kita hidup rohaninya begitu, ya kita tidak hidup dalam kasih karunia, saudara. Saya senang dengan yang sepuh-sepuh ini, Mbah Cari, Mbah Pardi, Mbah Darmo itu ya. Sing diharap minggu, sing diharap minggu, kemis. Saya ingat almarhum Bu Wir ya, almarhum Bu Wir itu setiap hari tanya iki dino apa. Jadi kalau minggu itu seneng gitu. Jangan sampai kehidupan rohani jadi beban. Amin. Haleluya. Sehingga ibadah kita bukan ibadah yang kering, saudara. Karena ada satu kerinduan, kita mengasihi Tuhan. Ya, yang terakhir saudara. Oke, kayak enggak lama-lama. Saudara, ada satu kabar baik. Ya, ada solusi. Jadi saudara, Paulus tidak hanya menjelaskan ada kutuk di situ. Ia memberikan satu berita baik, tidak hanya berhenti kepada kutuk. Ia menutup bagian ini dengan Injil yang begitu murni. Ayat 13, saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, supaya ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini menjadi pusat Injilnya, menjadi kabar baik buat kita, saudara. Apa kabar baiknya? Kristus menggantikan kita. Amin. Kristus menggantikan kita. Kita yang harusnya dikutuk, kita yang layak dikutuk. Karena apa? Karena kita tidak mungkin melakukan Taurat. Kita tidak mungkin bisa sempurna melakukan hukum. Tapi dia menanggung kutuk hukum kita. Kita pasti gagal untuk memenuhi hukum itu. Kita tidak bisa sempurna. Tetapi Kristus memenuhi hukum itu dengan sempurna. Amin. Dan bagaimana kita menjalannya? Dengan iman, saudara. Dengan iman. Dengan percaya. Kita menerima itu dengan iman. Dan orang yang beriman disebutkan kita juga menerima berkat Abraham. Ayat ke-14. Kita menerima pembenaran, kita menerima janji-janji Allah. Maka Bapak Ibu Saudara,
ketika kita beriman kepada Tuhan, kita juga punya hak sama yang diterima oleh Abraham. Amin. Abraham diberkati, saudara dan saya diberkati. Amin. Itu hak yang kita terima. Ayat yang 14 kan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Artinya bahwa melalui iman kita juga menerima berkatnya Abraham. Amin. Dan saudara, jalan keluar dari kemerosotan rohani bukan dengan usaha kita, tetapi dengan kembali kepada salib Kristus, kembali memandang kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Kembali kepada kesadaran yang penuh bahwa kita ini butuh anugerah Tuhan, kita ini butuh kasih karunia Tuhan. Jangan seperti Saul, saudara. Saul itu memulai dengan baik, dipilih Tuhan, diurapi Tuhan jadi raja, kemudian apa? Dia gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak taat. Mulainya baik, tetapi mengakhirinya dengan buruk, daging. Nah saudara, kalau kita tidak bertobat, maka kita di bawah kutuk. Tetapi jika kita mau bertobat, kita kembali kepada salib Tuhan, kita menerima anugerah Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengambil kaki dian kita. Maka Tuhan itu, ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, itu Tuhan menegur jemaat Efesus. Kalau kamu tidak bertobat, maka aku akan mengambil kaki dianmu. Artinya hidup kita dipastikan akan gelap kalau tidak ada kaki dian. Kaki dian itu pelita. Dan kalau hidup dalam kegelapan, kita tanpa arah, gak jelas kita mau kemana. Maka hari ini saudara, mari kita kembali. Amin. Jangan merosot rohani. Peliharalah api roh kita, jaga api roh kita. Dengan apa? Dengan kita terus memandang kepada salib Kristus. Setiap hari kita renungkan salib Kristus, ingatkan diri kita sendiri akan salib Tuhan. Semakin kita mengingat salib, maka kasih karunia akan terus berlimpah dalam hidup kita. Hiduplah oleh roh, jangan oleh daging. Mulailah setiap hari dengan kita bergantung kepada Tuhan. Bangun pagi mulai andalkan Tuhan. Amin. Berdoa minta Tuhan yang pimpin. Artinya kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan pengalaman, tetapi andalkan kehadirannya Tuhan di setiap hidup kita. Dan saudara, mari kita terus memelihara hidup rohani kita, iman kita setiap hari. Jadi iman bukan hanya sekedar bahwa, bukan hanya percaya bahwa Yesus ada, Allah itu ada, tetapi iman itu bicara tentang kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Iman inilah yang membuat kita terus berapi-api meskipun dunianya dingin, ya. Iman ini yang membuat kita tetap teguh meskipun dunia berusaha untuk menggoncangkan kita. Main musik bisa maju ke depan, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara, hari ini kita diingatkan, roh kita itu tidak bisa dijaga dengan peraturan, dengan hukum tadi tidak bisa. Jangan ini, jangan itu, tidak bisa. Justru hukum itu menunjukkan kita salah. Tetapi rohani kita bisa dijaga dengan apa? Dengan kita terus bersekutu kepada Tuhan. Kita mungkin bisa aktif di gereja, mungkin kita bisa sibuk, mungkin kita bisa menjadi orang yang begitu berprestasi secara dunia. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, tanpa salib Tuhan sebagai pusat hidup kita, itu hanya sebuah agama yang tanpa kuasa. Maka hari ini saudara jangan merosot rohani, tetap hidup dalam roh, bukan oleh daging. Jangan kembali kepada kekuatan manusia, tetaplah berpegang pada kasih karunia.
Jangan biarkan api iman kita padam. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus kita, saudara. Sudah menggantikan kita. Hiduplah dalam anugerah itu, saudara. Biar Roh Kudus yang terus menuntun hidup kita sampai akhir, saudara. Jangan biarkan api kita padam. Jangan biarkan rohani kita merosot. Amin. Kita harus terus bertumbuh, saudara. Jangan malah turun, tapi harus terus naik. Iman kita, api roh kita harus terus naik. Mulailah hidup kita itu dengan roh. Kita sudah benar mengawali dengan roh, saudara. Tetapi saudara, jangan hanya mengawali dengan baik. Mari kita jalani hidup kita itu dalam anugerah, dalam pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus yang memimpin kita setiap hari. Minta Tuhan itu menyertai langkah kita setiap hari. Minta Tuhan itu memimpin roh kita, memimpin kita, roh Tuhan memimpin kehidupan kita. Dan saudara, yang paling penting adalah selesaikan itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Awali dengan roh, akhiri dengan roh. Tuhan Yesus memberkati. Ulang, Tuhan Yesus memberkati.